وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 3, para jamaah sekalian ingkang mugi-mugi kula lan panjenengan sedanten sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah, dan apapun yang kita miliki dan dikaruniakan oleh Allah menjadi karunia yang barakah manfaat, keluarga kita barakah manfaat, pekerjaan kita barakah manfaat, rezeki kita barakah manfaat, dan sepanjang usia kita dijadikan oleh Allah sebagai usia yang barakah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan innamal bu'du liman dara anit tariq. Jauh dari Allah itu karena manusia jalannya muter. Yang membuat kita jauh dari Allah itu karena tidak melalui jalur yang semestinya. Kalau diilustrasikan, ada orang mau berangkat dari Malang ke Jakarta, dia sudah punya Google Map, di sana ada tujuan, maka Google Map akan mengawal dia berangkat dari sini ke arah utara, lalu di perempatan Karanglo dia tinggal ke kanan, masuk tol, sudah nanti akan ketemu tol, pintu tol keluar yang juga ada di Jakarta. Berhenti barangkali hanya untuk kebutuhan, misalkan ke rest area, sholat, istirahat, makan, dan seterusnya. Tapi orang yang jalannya muter, bahasa Aremanya itu tewur ya. Orang mau berangkat ke Jakarta, lah kok anjok sih nang Dampit, Bulu Lawang, Dampit, terus perbatasan Malang Lumajang, di sana ternyata jembatannya putus. Balik mana, Talok nganan ke Gobok Kelaka, terus ke Tumpang, Gobok Kelaka, dan seterusnya. Akhirnya temannya sudah sampai Jakarta, dia ternyata makin jauh dari Jakarta itu. Innamal bu'du liman dara anit tariq. Jauh, tidak sampai wusul, tidak sampai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia jalannya muter tidak sesuai yang diatur oleh agama kita. Dikengken sholat boten purun sholat, datang Ramadan bulan suci kita disuruh puasa boten purun ngelampai siang, tidak mau berpuasa, jam 1 awan malah ngombe es degan. Padahal sampun brengosen, padahal tiang sampun brengosen niki pangapunten sampun balik napa dereng balik? Gak balik tok pun buluk niki Pak. Mantun-mantun mlebet warung mek ketok sikile gak ketok sirai, dia muter aja jalan itu. Maka kita harus mendeteksi, mengidentifikasi apa yang membuat orang jalannya muter itu. Al-Qadhi Iyad kemudian memberikan hasilnya kepada kita melalui observasi, penelitian, pengalaman, yang membuat manusia itu muter paling tidak ada 4, sekaligus bagaimana cara untuk mengendalikan keempat-empatnya itu. Keempat hal yang membuat kita muter, yang pertama tentu adalah setan, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga dunia kalau manusia salah dalam menyikapinya, lalu yang keempat sebagian kawan sesama manusia itu kalau salah dalam membangun hubungan juga bisa saja membuat orang itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau mau napa lali, nomor kali supe
Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah setan. Quran sudah mengatakan innasyaitana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Artinya jangan kau ikuti rayuannya, jangan kau ikuti hamazatis syayatin, tipu daya muslihat yang ada dari setan itu. Ini ayat yang pertama tentang setan. Ayat yang kedua, ternyata setan itu sebenarnya tipu dayanya sangat lemah. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu amatlah lemah. Yang ketiga, Nabi Muhammad mengatakan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Makanya kalau Nabi pakai diksi pilihan kata senjata, berarti Nabi tahu umat beliau ini akan banyak menghadapi tantangan, akan banyak menghadapi musuh, terutama dari tipu daya setan itu. Maka disediakanlah senjata berupa doa. Maka jangan sampai kita melupakan doa ini. Doa ini senjata, sadar tidak sadar kita masih sering meletakkan senjata ini di gudang-gudang persenjataan kita, tidak kita pakai. Kalau kita punya doa, punya zikir yang kita rutinkan, maka doa dan zikir yang dirutinkan itulah yang namanya wirid. Guru kita, orang tua kita mengatakan urip ojo sampai cul-culan, ojo sampai gak duwe wirid. Doa dan zikir yang kau rutinkan, zikir pagi, zikir sore, ini berkelimun dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali doa-doa yang beliau wariskan. Maka kita tidak boleh sekali lagi hidup ini tidak punya pegangan apa-apa. Orang tidak suka kepada kita, manifestasinya macam-macam. Ono sing mek wani ngrasani tok, berarti wani mburi, gak wani rai. Tapi ada orang sing gelem lek-lekan jelas-jelasan cetok mengilokkan kita di hadapan kita, berarti ya wani mburi, ya wani pangapunten rai. Nah kadang orang itu cuma kekerasan verbal saja. Ada orang yang tidak suka mengucapkan kalimat yang tidak baik, nyemoni kepada kita. Tapi terkadang ada pula yang dikirim itu tidak hanya kiriman yang zahir, sing diuncalno niki angin, Pak. Naudzubillah min dzalik. Les angin yo nopo badhe ngelesi itu. Maka ad-du'a usilahul mukmin, doa ini senjatanya orang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak terkhusus doa untuk melawan setan ini. Kalau kita mau makan, baca basmalah. Orang yang makan tanpa membaca basmalah, makanannya akan ditemani oleh setan. Orang mau tidur, bacalah doa, paling tidak ayat kursi. Ayat kursi dibaca sebelum tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, orang yang kalau mau tidur tidak baca ayat kursi, pangapunten, telinganya akan dikencingi oleh setan. Telingane, kupingnya ini dados toilet, tapi toiletnya setan. Naudzubillah min dzalik. Nah sekarang sadar nggak sadar kita itu mau tidur lupa untuk membaca doa. Wis kalah kali HP ini, ningali HP, ningali Facebook, Instagram, WhatsApp sampai keturun pun lali. Bismikallahumma ahya, bismika amut, lupa. Ayat kursi juga lupa. Makanya ada seorang suami datang kepada ustadznya terus curhat, Pak. Ustadz, kayaknya istri saya ini sudah menjadi waliullah, Ustadz. Sudah menjadi wali. Lu kenapa, Pak? Iya, Ustadz, malam-malam lampu kamar sudah saya matikan. Istri saya juga sudah pakai selimut, tapi ternyata Ustadz wajahnya masih mengeluarkan cahaya, Ustadz. Kata ustadznya, coba Pak selimutnya bojone jenengan tarik, lak bojone sampeyan dulinan HP itu, makanya kena pantulan layar HP-nya itu. Baca ayat kursi sebelum tidur. Masuk kamar mandi, jangan lupa kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Hati-hati tempat
yang namanya kamar mandi ini kadang juga menyeramkan. Banyak orang jatuh di dalam kamar mandi dan ternyata naudzubillah min dzalik akibatnya fatal. Membaca doa sebelum masuk kamar mandi dan seterusnya, dan paling tidak yang paling mudah adalah membaca la ilaha illallah, karena kalimat tauhid ini salah satu fungsinya adalah untuk mengusir setan. Hal pertama yang menjadi musuh bagi kita, yang membuat orang jalannya muter itu adalah setan. Lalu yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini berkolaborasi, bekerja sama dengan setan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, menghiasi perbuatan maksiat seakan-akan indah, mudah dan nyaman dilakukan oleh manusia. Tapi sebaliknya urusan ibadah seakan-akan berat, tidak nyaman untuk dilakukan oleh manusia. Kata orang Jawa, hasil kerjasama setan dengan hawa nafsu ini akhirnya urusan dunya kathah pantese, urusan akhirat kathah boten pantese. Urusan dunya koyok enak. Misalnya ada orang suka lihat pertandingan sepak bola, ningali bal-balan, anggone lungguh nok ngarepe TV sudah 90 menit gitu. Itu kalau dia karena suka, karena hobi, akhirnya terasa singkat 90 menit. Tapi coba kalau pengajian 90 menit nggak selesai-selesai itu. Kalau sinetron misalnya selesai bersambung, koyok rugi donya akhirat. Waduh, bersambung rek. Pas lihat layangan pedotnya ya, loh ini bersambung, sinetron ini bersambung kayak bingung. Tapi kalau ceramah 90 menit gak selesai-selesai, kita juga bingung, ini gak mari-mari Ustadz. Kalau Ustadznya mengatakan demikian, kami akhiri was alhamdulillah. Mari. Urusan dunya kathah pantesi, urusan akhirat kathah boten pantesi. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Pertama, dalam agama kita hawa nafsu tidak boleh dimatikan, tapi hanya cukup dikendalikan. Kalau dimatikan, bahasa Malangnya ayahab, hawa nafsu pangapunten syahwat, kalau dimatikan haram. Makanya dalam Islam tidak boleh yang namanya takdim atau pengebirian, nggak boleh. Nanti kalau hawa nafsu ini dimatikan akan terputus tanasul, keturunan dan seterusnya. Maka cukup dikendalikan melalui yang namanya nikah. Makan tidak boleh dimatikan, cukup dikendalikan melalui puasa, makan secukupnya yang halalan thayyiban. Demikian juga hawa nafsu secara umum dikendalikan. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali memiliki rumus bagaimana manusia mengendalikan hawa nafsunya, sekaligus menjawab pertanyaan mengapa manusia rata-rata dikalahkan oleh hawa nafsunya. Imam Ghazali menjelaskan, pertama, setiap kali kita melakukan sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif, tidak mungkin seketika, pasti melalui proses. Bahasa Jawanya, ngelakoni opo wae gak mungkin sak dek sak nyek, mesti melalui yang namanya proses dan tahapan. Maka ketika tahapan itu masih lemah, hawa nafsu masih lemah, kendalikan ketika itu. Jangan biarkan hawa nafsu menguat, mengkristal, akhirnya nanti kamu akan benar-benar melakukan perbuatan itu. Apa tahapan untuk melakukan sesuatu? Beliau bahasakan khatir, niyah, azam, amal. Kalau diterjemahkan, katakan ada 5 proses. Yang pertama lihat, yang kedua hasrat, 3 niat, 4 tekad, 5 perbuat. Kita melakukan apapun secara umum pasti akan melewati 5 ini. Misalnya kita ilustrasikan, kita di luar bulan suci Ramadan, saya ngomong kayak gini menghadap ke utara, terus ada takmir masjid mempersilahkan saya, ada minuman yang dia bawa terus ditaruh di samping kanan saya. Beliau katakan monggo Ustadz unjukanipun, padahal saya sedang menghadap sana. Saya mendengar suara itu, noleh melihat ada gelas ditaruh di depan saya. Gak mungkin saya kemudian langsung delok, langsung tak ombe, itu gak mungkin.
pasti akan melewati tahapan ini. Lihat, kemudian hasrat, khotir, kerenteke ati, iki enak iki lek tak ombe iki. Ada hasrat, kemudian menguat, mengkristal menjadi niat. Niat tak ombe marine, lek ana jedak ana kesempatan tak ombe. Menguat lagi menjadi tekad, dan kalau sudah berupa tekad benar-benar akan saya perbuat. Dan ini gerakan batin itu sangat cepat, melebihi kecepatan kalau kita ngomong. Kita bayangkan misalnya kita tadi niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri, itu kalau diucapkan itu bisa 30 detik Pak. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, 15 detik lah. Tapi kalau itu cuma hasrat hati, kerenteke hati, paling cuma 5 detik selesai, dengan redaksi susunan kalimat yang sama, usolli dan seterusnya. Itu gerakannya sangat cepat. Makanya ini perlu hati-hatinya manusia ketika yang akan dia lakukan itu sesuatu yang positif, dipercepat antara lihat, hasrat, niat, tekad, berbuat. Tapi kalau sesuatu itu negatif, maksiat, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kata Imam Ghazali, kendalikan hawa nafsumu ketika masih dalam tahapan awal, masih paling tidak berupa hasrat, kerenteke hati muncul di hatimu, sudah kendalikan. Itu biasanya manusia akan menang mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau dia biarkan menjadi niat, menguat menjadi tekad, itu yang kemudian rata-rata manusia kalah. Contohnya, kita naik kendaraan, saya naik kendaraan jarak 20 meter, tak delok ono wong wedok si enom reng ayu, mari ngono wis ayu, sing digawe celanane adike Pak, mek rok mini gini gawe celanane adike, tak delok teko ado MULUS gitu, mules gitu, karena dia masuk angin pakai celana adiknya. Sebagai lelaki normal, saya melihat yang glowing, yang bening kayak gitu, kepingin lihat apa tidak? Kok suudzon jenengan. Saya sebagai lelaki normal kepingin lihat, tapi pandangan pertama nggak ada dosanya. Oh, saya nggak sengaja, nggak mungkin saya naik kendaraan moro merem gitu lah, nabrak trotoar gitu. Pandangan pertama itu tidak ada hisapnya, tidak ada dosanya. Yang penting nggak sengaja, terus sebentar saja. Jangan mentang-mentang moro ganok dosane moro pandangan pertama hari-hari. Itu ketika masih hasrat, dikendalikan, langsung saya alihkan, istighfar, nolek, langsung saya alihkan, berpaling ke sebelah kiri, golek sing liyane gitu. Maksudnya langsung dialihkan. Tapi kalau hasrat, niat tak delok, tekad tak delok, itu rata-rata manusia kalah oleh hawa nafsunya. Mengapa sekarang bulan Ramadan, padahal katanya setan sudah dibelenggu, tapi kok masih ada orang yang melakukan kemaksiatan jauh dari kewajiban? Karena tinggalane setan sudah dititipkan di hawa nafsunya. Hasil kolaborasi kerjasama itu, setan dibelenggu iya, tapi hawa nafsu masih terkadang menguasai sebagian manusia. Ini hal kedua yang membuat kita jauh dari taqarrub dan wusul sampai kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah setan dan hawa nafsu adalah dunia. Kalau manusia salah dalam menyikapinya, dunia dalam agama kita disifati dengan dua hal. Yang pertama, dunia bisa menjadi ladang akhirat, bahasa Arabnya mazra'atul akhirah. Tapi dunia bisa saja menjadi mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Bagaimana cara membedakannya? Didawuhkan oleh para ulama, malahu faidah lil akhirah fahuwa mazra'atul akhirah, wa ma la faidata fihi lil akhirah fahuwa mataul ghurur. Sesuatu yang kita miliki kok bermanfaat untuk akhirat kita, itulah ladang akhirat kita. Kita tanam di sini untuk kita petik hasilnya di surga nanti. Tapi apapun yang kita miliki kok tidak bermanfaat untuk akhirat kita, bahkan menimbulkan mudarat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, fahuwa mataul ghurur, itulah kesenangan yang menipu. Apa yang kita miliki? Kalau dulu kebutuhan primer
cuma ada 3: sandang, pangan, papan. Sekarang dengan perkembangan TIK bertambah sandang, pangan, papan, ces-cesan, ya, tambahi malih sandang, pangan, papan, ces-cesan, paketan. Kalau paketan entek kan bingung gitu. Kita pakai HP kita itu bermanfaat untuk akhirat kita atau tidak? Kalau bermanfaat, menyebar sesuatu yang baik, info yang benar, bermanfaat, bukan hoax, bukan ghibah, bukan gunjingan, bukan fitnah, maka HP kita menjadi ladang akhirat kita. Tapi bila tidak bermanfaat, justru menimbulkan mudarat, maka itulah kesenangan yang menipu. Harta, tahta, wanita. Sekarang bertambah lagi harta, tahta, wanita, Toyota. Tambah lagi harta, tahta, wanita, Toyota, kuota. Kita manfaatkan untuk apa? Kalau bermanfaat untuk akhirat kita, itulah ladang akhirat kita. Dalam hadits qudsi dikatakan, ketika Allah menciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia ini, wahai dunia, siapapun yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka engkau harus menjadi pembantunya. Dan siapapun yang menjadikan dirimu, wahai dunia, sebagai tujuannya, maka jadikanlah dia sebagai pembantumu. Orang-orang yang diperbudak oleh dunia, na'udzubillah min dzalik. Orang yang punya tujuan akhirat, akhirat kena, insya Allah dunia akan kena. Dawuh tiyang Jawa, wong lek nandur pari ya oleh bakal suket teki, tapi lek mek nandur suket teki tok gak bakal oleh pari. Maka inilah penyikapan kita secara singkat terhadap dunia ini. Yang terakhir, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang membuat kita sebagian manusia itu makin jauh dari Allah, yang keempat adalah sebagian manusia. Kalau manusia itu membantu kita untuk dekat kepada Allah, maka dia adalah fasilitas bagi kita untuk taqarrub ilallah. Tapi siapapun, pasangan hidup, anak, keluarga, teman, kalau membuat kita jauh dari Allah, ngajak maksiat mawon, berarti dia adalah kiriman, fasilitas yang menjadikan orang itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau katakan, kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Fokuslah hidup untuk Allah seakan-akan tidak ada makhluk. Loh bagaimana? Saya kan makhluk sosial. Iya, makhluk itu hanya perantara saja, bukan tujuanmu. Pasangan hidupmu itu perantara untuk dekat kepada Allah, hanya perantara saja. Fokusnya tetap Gusti Allah. Maka Allah ketika perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, berarti kerjasama kita itu harus dalam kebajikan dan takwa. Insya Allah kalau kerjasama kita dalam dua aspek ini, maka kita akan lestari persahabatan kita dengan yang lain, insya Allah sampai mengantarkan kita pada kenikmatan sehidup sesurga. Tapi kalau kemudian isinya persahabatan atau hubungan apapun alal itsmi wal udwan, perbuatan dosa dan permusuhan, seakrab apapun manusia, tapi isinya kemaksiatan, maka di akhirat akan berubah menjadi permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, orang-orang misalnya yang 8 orang mati bersama, runtang-runtung bareng, gitaran bareng, oplosan bareng, mecahi botol, buka didik, jos itu mereka berteman, akrab, wong ABCDE juga bareng, awan bengi cangkruk di embong ya bareng. Tapi di akhirat pertemanan yang semacam itu, na'udzubillah min dzalik, akan berubah menjadi permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebagian manusia yang figuritasnya menjadi musuh bagi sebagian manusia yang lain, minal jinnati wan nas. Tapi semoga siapapun orang-orang terdekat di sekeliling kita adalah orang-orang yang makin saling mendukung kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kita untuk mengaji, mengajak kita untuk beribadah dan melakukan ketaatan, jauh dari pelanggaran apapun. Maka inilah teman yang abadi, yang insya Allah akan mengantarkan semuanya pada kenikmatan hidup bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, ilmu yang mudah kita pahami, mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhallin wala mudhillin harban li a'daik silman li awliyaik nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biqabulil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.